Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Adityawaman dengan NIM 2113603. Di video ini saya akan presentasikan tugas mata kuliah pemetaan kadastral dengan dosen pengampu Dr. Ardi Ulfa, STMSC. Pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Dalam kesehariannya, kerjaan seorang surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi yang terbatas. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Berikutnya adalah instrumen survei. Corobats adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar, terbuat dari kayu sepanjang 20 feet, di tengahnya diberi lubang atau groove sedalam 1 inch dan sepanjang 5 feet. Corobats adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar yang terbuat dari kayu sepanjang 20 feet, tengahnya diberi lubang sedalam 1 inch. Vernier atau pada tahun 1631 dan sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Selanjutnya adalah circumferentor, merupakan alat fixed sight sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Selanjutnya adalah transit atau theodolit, adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Theodolit ditemukan oleh Romer, seorang astronom Denmark, pada tahun 1990. Sekitar seabad kemudian, instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan surveying. Selanjutnya adalah klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan menjadi akurasi yang diinginkan, metode penentuan posisi, instrumen yang digunakan, tujuan survei, dan tempat pengukuran. Adapun kompetensi surveyor adalah 1. Pengetahuan akademik, 2. Keterampilan teknisnya, 3. Karakternya. Surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan praktis. Hal penting lain yang harus dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan alat-alat survei juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Berikut adalah praktik pengukuran dan catatan lapangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam catatan lapangan adalah: 1. Dilarang melakukan penghapusan. Jika ada kesalahan, cukup dicoret dengan 1 garis, kemudian data yang benar dituliskan di atas data yang aslinya. Penghapusan akan mengurangi keabsahan data ukuran. Yang kedua, gunakan singkatan atau simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Yang ketiga, pastikan indeks diisi, nomor halaman 2 dari 17, hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatatan, instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Yang keempat, tidak perlu ragu, gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyek survei. Kelima, gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Pengecekan berbagai sumber data sangatlah berguna. Yang keenam, catat data sesuai dengan format formulirnya. Contoh, jika dikehendaki sudut defleksi yang diukur,
Jangan menulisnya melalui sudut kanan yang ditransformasi. Adapun prinsip-prinsip pengukuran pada tahap-tahap pekerjaan satu proyek, prinsip-prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip tersebut adalah: yang pertama, bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Prinsip ini merupakan prinsip utama pengukuran yang tidak boleh ditinggalkan kecuali keadaan terpaksa. Ide utamanya adalah melokalisir kesalahan-kesalahan dan akumulasinya. Yang kedua, posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. Prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dua titik kontrol dipilih di lapangan dan jarak keduanya diukur. Kemudian, jaraknya digambarkan di kertas dengan skala tertentu. Adapun sistem referensi, kerangka referensi yang paling cocok adalah ellipsoid oblate karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk geoid. Pengukuran menggunakan instrumen dilakukan dengan bantuan gelombang HIFO. Karena itu pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid. Sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil ukuran itu harus dikoreksi perbedaan-perbedaannya akibat geoid dan ellipsoid reference. Berikutnya adalah perhitungan planimetris. Ketika surveyor melakukan pengolahan hasil pengukuran, ia banyak dijumpai perhitungan-perhitungan, antara lain perhitungan jarak, sudut, azimut, dan koordinat atau perubahan-perubahan antar besaran-besaran itu. Untuk survei pengukuran yang tidak begitu luas atau survei planimetris, pengukuran bumi dianggap tidak ada atau bumi dianggap bidang datar. Berikutnya adalah jarak. Pengukuran menghasilkan jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antara titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan penghitungan hasil ukuran besaran di lapangan, misalnya pada survei tachymetry. Terkadang surveyor perlu mendapatkan hitungan jarak-jarak dari titik-titik yang telah diketahui koordinatnya, misalnya pada keperluan cek lapangan, stakeout, pengembalian batas. Berikutnya adalah azimut. Azimut antar dua titik adalah besarnya sudut atau miring yang dibentuk dari suatu referensi atau meridian atau utara searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik. Karena berputar satu lingkaran penuh, besarnya azimut pada satuan derajat dimulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dalam hal ini, azimut yang berputar berlawanan arah jarum jam bukanlah disebut sebagai azimut, maka perlu diubah menjadi besaran positif antara 0 derajat sampai 360 derajat. Contohnya, azimut minus 40 derajat sama dengan minus 40 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 320 derajat. Azimut 780 derajat sama dengan 780 dikurang minus 2 dikali 360 sama dengan 60 derajat. Berikutnya adalah sudut. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua azimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara-cara tertentu, teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai azimut dua titik. Yang kedua, azimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hasil hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya yang telah dibahas pada di atas. Berikutnya adalah koordinat. Pada sistem salib sumbu Kartesian dua dimensi, setiap titik secara unik didefinisikan sebagai posisinya dengan koordinat berupa absis atau X dan koordinat Y. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui azimut dan jarak dari titik referensi. Azimutnya mungkin diketahui dengan pengukuran sudut, sementara jaraknya mungkin diukur secara langsung di lapangan. Jika titik A diketahui koordinatnya, titik B diukur azimut dan jaraknya dari titik A, maka koordinat titik B dapat dihitung. Berikut adalah pengukuran jarak langsung dan tachymetry.
Pengertian jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut tergantung jarak tersebut pada bidang datar, bidang miring atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedangkan pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. Cara pengukuran jarak dibagi dalam yang pertama pengukuran jarak yang secara langsung ataupun tidak langsung, dan pada tidak langsung dibagi menjadi optis, elektro-optis, dan elektris. Pada optis ada cara stadia, cara tangensial, substandar, dan bayangan langkah. Berikutnya adalah pengukuran jarak langsung. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantu. Alat-alat utama antara lain adalah yang pertama adalah pita ukur. Ada alat ukur jarak yang material utama itu terbuat dari fiber, plastik, atau campuran daripadanya. Yang kedua, pegas ukur atau material utama terbuat dari plat baja. Ketiga, ada rantai ukur terbuat dari rantai baja. Panjang alat tersebut umumnya dari 30 meter, 60 meter, dan 100 meter, dengan lebar antara 1 cm sampai 2 cm, tebal antara 0,1 mm sampai dengan 0,2 mm. Pembagian skala bacaan dari skala terkecil mm sampai dengan skala terbesar meter. Berikutnya adalah poligon. Poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan. Karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya, yang berarti fleksibel tersebut, karena poligon dapat mengikuti berbagai bentuk medan pengukuran, mulai dari yang paling sederhana sampai yang tersulit. Dan sekian dari presentasi saya mengenai survei pemetaan kadastral. Apabila sudah ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.